Hi everyone, I'm Fesven. Thank you very much for watching this video. Terima kasih buat teman-teman yang masih belajar. Kita mau bahas soal Antam, kemudian ada Nikail, kemudian ada Tins. Apakah emiten logam ini masih bisa beri Anda cuan lagi atau enggak? Mungkin ada yang beberapa hari ini masuk ke Antam, kemudian tahu-tahu sedikit drop, tahu-tahu naik lagi gitu. Kita akan coba lihat dari beberapa sisi. Nah, sebelumnya saya cuma pengen ingetin teman-teman yang pengen belajar mampu analisa mandiri. Kalaupun ikut rekom sana sini juga bisa analisa sendiri dulu sebelum bisa eksekusi. Karena somehow people itu biasanya rekom sana sininya, rekomnya sih bagus. Cuman nggak bisa eksekusi karena nggak bisa analisa. Makanya ya kalau mau chat aja ke Telegram di Fastman. Aku akan dampingin Anda sampai dengan mandiri. Kemudian kalau butuh, ya pengennya baca buku, baca aja. Ada di Google Playbook, Anda bisa ketik Fastman, akan muncul ada 3 buku. Satu adalah untuk yang teman-teman newbie, buku SMIA ini adalah dasar. Kalau Anda pengen mampu analisa, kemudian ada scalping, ini biasanya lebih advance karena yang suka scalping saham ya. Kalau yang suka kripto, Anda bisa ambil yang Crypto Fast. Itu adalah buku kripto dan lebih mengarahnya ke futures trading. Oke, kita coba lihat ke saham-saham yang mau kita bahas. Pertama kita mau lihat dulu Antam ya. Bagaimana sih kondisinya Antam? Ini adalah chart trading view. Teman-teman bisa sebetulnya akses gratis ada, kalau bisa ya langganan. Ya, sebenarnya chart ini cukup mudah untuk dipahamin bareng. Oke, aneka tambang, bentar. Nah, kalau lihat Antam, posisinya untuk yang secara daily dulu ya. Secara daily, dalam 4 hari terakhir, terutama di minggu ini, itu Antam udah bisa bergerak ulang untuk nembus EMA 50. Kalau Anda lihat sebelumnya, dia sempat nembus EMA 50, tapi kemudian drop. Nah, nih di sini, pada saat sekitar September ya, sempat tinggi, kemudian drop, dan dropnya berkelanjutan. Kalau pada posisi ini sebetulnya kalau Anda gunakan chart trading view ini enaknya karena ini warna-warni ya, teman-teman ya. Dan di November ini, kalau Anda lihat Antam, terutama dimulai dari sini nih, 26 Oktober kemarin, itu sudah mulai bergerak positif naik. Dan di 7 November, Senin lalu, itu bergeraknya cukup tinggi setelah Jumatnya didorong tinggi. Apakah masih akan bergerak naik lagi? Kalau saya sih melihat ini, kalau dalam rentang 1-2 hari, possible dia akan nunggu dulu EMA-nya. Middle Bollinger-nya ke atas. Middle Bollinger ini adalah MA. Kalau Anda misalkan pakai Middle Bollinger 9, ini saya pakai Middle Bollinger 9. Ini berarti adalah MA 9. Kenapa saya gunakan ini adalah untuk memudahkan. Karena bisa aja kita pasang misalkan MA 10, 20, 30 yang metode SMIA gitu ya. Tapi saya pakai ini untuk lebih mudah karena ketika Anda pakai Bollinger, itu bisa langsung lihat terutama di resistnya. Karena kalau hanya pakai EMA 10, 20, 30 sebagai dasar pemahaman, biasanya nggak kelihatan. Nah, kalau Anda lihat Antam ini, 2 hari terakhir dia coba dorong upper Bollinger ke atas nggak kuat. Cenderung seperti ini, besok atau hari ini dia akan coba dulu dorong. Atau dia akan drop dulu ke bawah, baru ditarik naik. Ini namanya bentuk ekor polanya. Nah, pada saat drop ke bawah, itu adalah untuk narik lower Bollingernya ke atas. Tapi kalau misalkan kita bicara apakah kalau aku masuk sekarang masih cuan, sangat possible sih kalau saya bilang. Apalagi kalau lihat MACD-nya masih naik. Tetapi jangan kaget ketika 1-2 hari ada koreksi wajar seperti saat ini. Kalau ini sih bukan koreksi wajar, ini sideways. Nah, beberapa orang kadang bisa memahami yang berbeda. Karena begitu masuk ternyata pas masuknya di sini 270 atau 2020 itu kan pasti posisinya di portfolio Anda kelihatan merah, udah panik duluan. Kalau trading sih nggak usah panik kan. Nah, kalau kita lihat dari sisi mingguannya seperti apa? Artinya misalkan Anda masuk sekarang, kemudian oke, aku pengen tahan sampai Desember gitu. Mingguannya sih sedang bergerak naik.
Kenapa dia nggak terlalu cepat bisa naik? Posisinya ada di sini, teman-teman. Secara mingguan itu masih berusaha untuk tembus EMA 50. Ya, pada saat tembus EMA 50 dan dia mampu, itu situasinya akan seperti ini. Biasanya akan didorong dalam seminggu 2 minggu bisa tinggi banget gitu loh. Nah, kalau seperti ini, besok kalaupun dia tembus, posisinya harus di mana? Paling nggak harus lewatin 2140. Bisa 2 hari ini atau minggu depan. Dan harus bisa lewatin 2305. Anda bisa hitung persentasenya kalau seperti ini. Dan kalau lihat MACD-nya udah mulai bergerak naik secara mingguan. Artinya 2 minggu terakhir ini dia sudah cukup bertahan. Dan kalau polanya seperti yang ada di sebelah sini, ya Anda bisa berhitung sebetulnya akan naiknya sampai seberapa. Kembali lagi semuanya estimasi, Anda bisa pakai gunakan macam-macam gitu ya. Kalau mau digaris-garisin ya bisa. Tapi paling enggak kalau Anda bicara Antam saat ini, perkiraan saya atau estimasi saya sampai dengan pertengahan Desember itu masih akan bergerak positif naik. Apalagi sekarang dalam 3 minggu terakhir itu sebetulnya posisi pembalikan arah. So, itu soal Antam. Nah, emang bisa kalau pegang panjang banget, oke nggak? Kalau pegang panjang banget, Anda lihat aja secara mandinya seperti apa. Anda bisa perhatikan kalau secara manlinya, dia baru posisi balik arah. Artinya kalau di November ini, paling enggak itu kalaupun harus berbalik itu 2165. Once dia bertahan di situ, itu yang bakalan seru bulan berikutnya. Apakah bisa sampai dengan Desember lebih? Sangat bisa, Antam. Dan bisa jadi di 25, bisa yang pernah paling tertinggi sih di 34. Tapi nanti akan struggle-nya ada di sini nih, teman-teman. Once Antam bisa lewatin angka 2620, itu bakalan seru. Biasanya 2620 ini perkiraan dalam rentang 2-3 bulan, itu akan nempel upper Bollinger-nya. Oke, itu Antam. Kalau kita lihat NIKL seperti apa. Oh, sorry. NIKL. Jangan lupa ini pakai trading view. Jadi gamenya internasional kita mesti milih ya. Bukan pakai Philip atau pakai iPod. Mana yang punya Indonesia? Ini. Oke, ini NIKL kalau secara monthly. Monthly-nya masih berusaha naik. Dan kalau lihat posisi sih udah sampai di bawah ya. Memang kalau untuk investasi jangka panjang nggak oke, tetapi nggak oke-nya adalah kemarin. Tapi kalau Anda lihat posisinya sebenarnya secara masih bertahan. Dan dalam posisi balik arah. Nah kalau seperti itu, rentang kita sebetulnya nggak akan lama mainan di NIKL ini. Kalau yang modal panjang. Tetapi kalau lihat di weekly, itu main 2, 3, sampai 4 minggu atau sebulan, posisi weekly-nya cukup menarik NIKL. Minggu ini, itu dia baru berusaha untuk bertahan atau tembus di middle Bollinger. Seperti ini biasanya ada 2 kemungkinan, drop sedikit baru naik, tetapi peluangnya sih cenderung ke arah atas. Jadi NIKL ini kalau minggu depan dan minggu depannya lagi itu akan berusaha untuk nempel upper Bollinger. Hati-hati kalau minggu depan nggak mampu untuk open di atas middle Bollinger, baiknya sih jangan ikutin dulu karena biasanya akan drop. Nah, kalau estimasi saya dengan posisi ini sih minggu depan posisinya akan open di arah atas upper middle Bollinger. That's why kalau Anda misalkan ambil sekarang masih bisa cuan, sangat masih bisa cuan. Oke, kita lihat secara daily-nya seperti apa. Kalau secara daily-nya, posisinya cukup menarik karena dengan posisi hari ini dia masih berusaha untuk nembus di upper Bollinger. Artinya ini adalah proses transisi tren. Dan kalau lihat tema CD-nya, ini enaknya kalau pakai trading view karena warna-warninya teman-teman ya. Kalau lihat posisinya, sebetulnya hijaunya ini kan masih hijau bergerak naik. That's why
Saya bilang besok atau hari ini sampai Jumat, possible dia akan berusaha berada di atas ini dulu. Once itu bisa berusaha di atas itu, tentunya Anda akan dalam posisi cuannya. Tetapi Anda mesti perhatikan once dia nggak kuat nembus ini nih, 755, hati-hati karena hari berikutnya possibility-nya bisa seperti ini. Tapi kalau melihat mingguannya yang tadi, sebetulnya NIKL masih punya peluang untuk bergerak lebih lagi, apalagi ini masuk bulan November ya teman-teman ya. Bicara window dressing, saya sih nggak perlu jelaskan lebih jauh, tetapi sebetulnya Anda mostly sih pada paham. Nah kalau kita lihat lebih panjang, sangat berpeluang sih untuk ke arah 775. Kemudian kalau dia bisa nembus di level 790, itu pasti akan dikejarkan ke 810. Dan kalau lihat pola pergerakan dalam sehari, sangat memungkinkan untuk digerakkan seperti itu. Jadi kalau Anda mau trading ya silahkan. Tapi kalau mau cut loss-nya ada di mana? Paling nggak ada di sini. Tetapi Anda mesti hitung persentase minusnya. Kalau misalkan cut loss di sini itu nggak kecil. Dan bisa aja itu dites ke arah 690, tahu-tahu di bawah naik lagi. Nah, gimana cara amannya? Cara aman ya kalau Anda misalkan punya waktu, liatin pada saat drop, cut loss, ya analisa dulu, tunggu dulu. Masuk lagi, polanya seperti itu. Nah, balik lagi ke weekly dia, seperti apa tadi? Masih ada peluang untuk dalam 2-3 minggu ke depan, karena weekly-nya masih berusaha. Dan kalau lihat MACD-nya sih sangat possible ya, untuk coba dorong naik. Cuman jangan berharap kalau pola ini sih, begitu dia full tinggi banget, itu lebih berbahaya karena tarikan ke bawahnya cukup dalam. Oke, terakhir kita coba lihatin ya, apakah bisa membuat Anda cuan atau enggak. TIN itu secara weekly, itu lebih bagus dari NIKL tadi. Posisi weekly-nya dia udah berada di atas middle Bollinger. Oke, kita lihat ini lebih besar. Ya, artinya minggu ini dia hanya bertahan di nempel EMA upper Bollinger. Kemudian minggu depan itu yang possible untuk dinaikkan. Dan kalau minggu depan betul bergerak naik, dan itu akan posisinya golden cross. I think you know all about the golden cross. Kalau udah golden cross biasanya akan naik lebih tinggi. Naiknya sampai di mana? Anda bisa lihat dari sini aja. 1510. Kemudian bisa 1585. Oke, kalau lihat dari sisi daily-nya, daily-nya cukup bagus dalam kondisi yang masih bergerak naik. Jadi kalaupun apakah ini menguntungkan atau enggak, masih sangat bisa menguntungkan. So, itu bahasan 3 saham yang mungkin bisa membuat Anda cuan lebar. Thank you very much for watching this video.